sahabat SCP, ada seorang Kurawati, saya lupa gitu ya. Dia bertanya begini, kalau saya itu stres ketika saya belajar, apakah itu pertanda saya salah jurusan? Menurut saya ini sebuah pertanyaan sederhana yang cukup menarik untuk dibicarakan, karena ada cukup banyak kasus gitu ya, salah jurusan dan ternyata justifikasinya itu tidak pas, dan ini menjadi bagian yang menjadi kepedulian saya untuk bisa menolong, berbagi juga supaya tidak salah gitu ya menggunakan kriteria yang mengindikasikan salah jurusan tadi. Dan seorang bernama David Allen pernah berkata bahwa stres tidak terjadi karena terlalu banyak hal yang dikerjakan, tetapi karena tidak menyelesaikan hal-hal yang sudah dimulai. Jadi mungkin gitu ya, maksudnya adalah ketika orang itu punya banyak hal yang dikerjakan, itu bukan menjadi simbol stres, tetapi ketika orang itu tidak menyelesaikan apa yang sudah dimulainya, itu bisa menjadi sumber stres yang harus dipikirkan bagaimana solusinya. Dan ini yang akan kita bicarakan. Sebenarnya yang namanya stres itu tidak memandang usia. Berarti anak kecil bisa stres gitu ya, bisalah gitu ya ketika ada berbagai tekanan dalam hidupnya gitu ya, maka bisa stres. Cuman memang mungkin tidak terlihat jelas begitu. Kemudian status sosial, orang katanya gini, orang yang kaya itu biasanya tidak stres, itu saya bilang gitu ya. Tapi orang mengatakan gini, justru yang miskin itu banyak stres karena dia kepikiran dengan ini itu. Ya masuk akal juga, tetapi ketika orang mengatakan bahwa orang yang kaya itu tidak stres, aku tidak percaya gitu. Kemudian stres juga tidak memandang yang namanya jenis kelamin, mau laki-laki mau perempuan, tidak ada masalah gitu, pasti akan mengalami yang namanya stres tadi. Kemudian begini, kalau ada seorang mahasiswa masuk di semester 1 gitu ya, baru masuk kuliah nih gitu ya, kemudian dia merasa stres karena belajarnya, ya tadi kan karena belajarnya gitu ya, mungkin karena pergaulannya. Apakah ini sebuah indikator salah jurusan? Saya tidak berani mengatakan pasti tidak gitu ya, tapi saya berani mengatakan bahwa belum tentu gitu ya, belum tentu kalau seseorang itu stres maka dia itu salah jurusan. Nah, ini menjadi salah satu yang kita mesti pikirkan baik-baik. Dalam sebuah video di sini linknya gitu ya, tentang salah jurusan, saya udah bahas tentang hal ini. Jadi berbagai macam fenomena yang terjadi yang dianggap menjadi bagian dari salah jurusan, dan sebagian besar orang yang mengira dia salah jurusan menggunakan indikator nilai yang mereka peroleh. Nilainya kok jelek ya, prestasinya kok menurun dibandingkan ketika di SMP, di SMA ya, wah kayaknya saya salah jurusan, seperti itu. Dan karena kriteria yang dipakai tidak tepat gitu ya, maka pindah jurusan gitu ya, itu bukan menjadi solusi yang seharusnya menjadi bagian yang diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Ada orang yang tadi ngotot gitu ya, stres itu bisa jadi indikator salah jurusan. Saya mengatakan betul, memang bisa. Stres bisa menjadi sebuah indikator salah jurusan. Dan ketika orang itu stres berat gitu ya, biasanya cari cara yang gampang. Dan cara yang paling gampang adalah mencari kambing hitam. Kambing hitamnya adalah, oh ya berarti saya ini stres gara-gara salah jurusan gitu. Nah, pada waktu orang ini merasa bahwa dia itu salah jurusan, mengasumsikan demikian gitu ya, nah, itu semakin memperkuat gitu ya, apa yang saya rasakan ini karena saya salah jurusan, apa yang saya alami ini karena saya jurusan. Jadi semuanya diarahkan ke sana gitu. Permasalahannya adalah orang itu bisa stres karena ada hal lain yang terjadi di dalam perjalanan studinya. Dan ya tadi, ketika orang itu sudah mengasumsikan sebagai salah jurusan sebagai penyebabnya gitu ya,
biasanya tidak membuka gitu, tidak membuka pintu yang lain untuk sebuah kemungkinan penyebab stres yang dihadapinya. Dan ini yang kita mesti perhatikan dengan baik. Dunia kuliah berbeda gitu ya, dengan cara belajarnya. Cara belajar di dunia kuliah ini berbeda dengan cara belajar yang ada di SMP atau di SMA. Ketika seorang mahasiswa ketika dulu ada di SMP, di SMA itu adalah orang yang dituntun terus gitu ya, dituntun dengan detil gitu ya. Kemudian kuliah itu dilepas gitu ya, itu bisa menimbulkan stres. Jadi mungkin stresnya bukan karena salah jurusan, tapi stres karena tertekan dengan metode belajar yang berbeda. Stres karena belajar dengan cara yang berbeda. Kemudian ketika di SMA gitu ya, nyatet itu di aba-aba sama gurunya, catat, ini penting begitu. Ketika kuliah tidak ada dosennya mengatakan catat ya, ini penting, nanti ujian keluar, tidak ada gitu. Nah, ini memberikan tekanan tersendiri juga buat orang untuk mengetahui apa yang perlu dicatat, apa yang mesti dipikirkan begitu. Dan ada sebuah video gitu ya yang sudah bahas terkait dengan mencatat gitu. Mosok kuliah hanya duduk bengong aja gitu kan, enggak. Tapi kuliah itu kita bisa menikmati, kita bisa duduk, kita bisa mencatat apa yang dipikirkan. Kemudian dalam video yang lain gitu yang pernah udah tayang juga tentang cara belajar di negara maju, saya udah bagikan beberapa tips gitu ya yang saya pakai ketika saya belajar. Bahkan ketika saya belum pernah mengetahui bagaimana sih cara orang di negara maju itu belajar gitu, saya sudah kerjakan, saya sudah pakai dan bermanfaat buat saya. Semoga kedua video ini bisa bermanfaat buat sahabat semua gitu ya, yang kesulitan untuk mengikuti bagaimana sih seharusnya belajar di bangku perguruan tinggi ini. Buat mahasiswa yang tinggal jauh dari orang tua, tinggal di luar kota, mesti jadi kos, mesti jadi anak kos begitu. Kemudian ketika di rumah gitu, orang tua tidak melatih anak untuk mandiri gitu. Nah, tinggal di kos kan berbeda gitu. Kalau di rumah ya semua tersedia gitu. Mungkin orang pembantu tinggal teriak gitu, orang bilang tinggal bersabda gitu. Nah, itu sudah jadi gitu apa yang diharapkan. Tapi ketika kos tidak semudah itu gitu ya. Makan mesti mikir nanti bagaimana makannya gitu, bagaimana mengolah diri sendiri. Dan ketika tidak bisa mengolah diri sendiri gitu ya, maka datanglah yang namanya stres tadi. Juga tidak ada mengingatkan gitu. Kalau di rumah ada mengingatkan, orang tuanya tanya, sudah makan belum, sudah kerja PR belum, sudah belajar belum, sudah ini itu atau belum gitu. Ketika tidak ada mengingatkan, ada banyak hal-hal yang kelewatan. Ini juga menjadi simbol stres. Tinggal jauh dari orang tua, kemungkinan juga tinggal jauh dari teman dekat, tempat untuk curhat, untuk cerita, untuk sharing, untuk membagikan beban gitu ya. Sehingga ya mungkin perlu menemukan sahabat yang baru, membuka peluang yang baru untuk bersahabat. Tapi ide besarnya adalah masalah beradaptasi. Jadi solusi yang ditawarkan ya kita mesti beradaptasi dengan lingkungan yang baru, lingkungan yang berbeda. Ketika kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita belajar hal yang baru, dan itu menurut saya sangat bermanfaat untuk hidup di masa depan. Ada cukup banyak juga mahasiswa yang tidak terbiasa mengelola waktu. Jadi ketika orang itu menyadari bahwa waktu itu terbatas gitu ya, tidak bisa punya waktu 25 jam atau 30 jam sehari begitu, maka sebenarnya orang ini tidak belajar untuk mengolah waktu yang dia miliki, karena seolah waktu itu tak terbatas gitu. Dan biasanya gitu ya baru sadar ketika ternyata ada banyak hal dikerjakan. Kebiasaan menunda itu bisa menjadi salah satu penyebabnya. Jadi ketika ada tugas, ketika ada PR misalnya, ketika ada banyak hal dibaca gitu, mengatakan
masih ada hari esok kok gitu. Masih ada hari esok gitu. Tetapi hari esoknya akan mendekati deadline-nya gitu. Begitu tenggat waktunya jatuh gitu ya, kena jatuh tempo kira-kira begitu, stres. Kenapa? Karena ada terlalu banyak yang dikerjakan pada saat yang sama. Kemudian biasanya gitu ya, ada beberapa oknum mahasiswa yang kemudian lapor ke pembimbing akademiknya, ke dosen walinya, mengatakan, wah dosen ini kalau ngasih tugas banyak sekali sampai saya itu stres nggak bisa mengerjakan, titik. Tanpa memberitahu bahwa memang dia punya kontribusi gitu ya. Kontribusi karena apa? Karena dia menunda pekerjaannya. Dia menunda apa yang harusnya dikerjakan. Dan sebenarnya gitu ya, kesempatan bisa kuliah ini bisa menolong kita untuk belajar mengelola waktu. Mumpung semester awal belum terlalu banyak kesibukan, belum terlalu berat beban kuliahnya, bisa menolong kita untuk belajar mengelola waktu. Saya hampir yakin bahwa 99% mahasiswa ini punya smartphone, punya HP at least gitu ya. HP yang model jago itu katanya. Toh masih ada agendanya juga. Ada semacam kalender yang dapat dimasukkan. Masukkan deadline apa, tugas apa, PR-nya apa, proyek kelompok misalnya. Kalau Anda aktivis, jadwal rapatnya masukkan. Semua masukkan supaya apa? Saat cepat dengan sekali app, sekali buka gitu ya, Anda bisa tahu hal apa yang harus dikerjakan. Dan ketika Anda tahu ini ada deadline, ada tugas, ada rapat tadi ini itu, belajar mengolah waktu yang bijak. Dan itu sangat menolong, terutama nanti ketika Anda bekerja. Ada juga yang memang salah jurusan gitu ya. Jadi ada yang memang stres karena salah jurusan, gara-gara gitu ya. Pilih jurusannya itu, ikut teman, mungkin dipaksa oleh orang tua. Ikut teman itu bisa banyak faktor, misalnya wah teman-teman satu gengku ini masuk prodi itu gitu ya, aku juga supaya tidak merasa sendirian gitu. Kemudian ada juga yang berpikir bahwa waduh pacar saya masuk di sana karena posesif begitu ya, aku juga ikut gitu, karena aku tidak mau jauh-jauh dengan pacarku misalnya demikian. Jadi pilihan prodi yang tidak tepat ini ya pasti membuat orang salah jurusan. Dan ketika Anda melihat salah jurusan karena dipaksa orang tua, Anda tidak menikmati itu, mungkin perlu dibicarakan. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus menolak apa yang disebutkan orang tua. Kemungkinan besar orang tua mengenal Anda dengan sangat baik, dan ya saya kok masih percaya gitu ya bahwa sebenarnya orang tua tuh memikirkan apa yang terbaik. Cuman kadang-kadang apa yang orang tua itu merasa terbaik itu belum tentu pas buat anak-anaknya, dan tentu saja perlu dibicarakan supaya kasus salah jurusan ini dapat diselesaikan. Dan pilihannya adalah mau terus atau mau pindah. Dan ketika permasalahan itu sudah diidentifikasi dengan jelas gitu ya, kenapa salah jurusan atau enggak dan sebagainya, itu menjadi bagian yang kita bisa pikirkan. Dan mungkin gitu ya, mungkin ketika pindah jurusan setidaknya ada kemungkinan lah gitu ya 90% cocok gitu. Saya tidak berani mengatakan 100% cocok gitu ya, karena mungkin ada hal yang kelewatan untuk dipikirkan, dan ini juga menjadi pertimbangan ketika orang pindah jurusan. Jadi ketika Anda seorang mahasiswa baru duduk di semester 1 atau semester 2 gitu ya, kemudian stres, mengalami ada banyak tekanan di semester awal kuliah, di tahun pertama kuliah, perlu diwaspadai gitu ya. Sumbernya bisa banyak, tadi sudah sampaikan beberapa begitu, dan jangan selalu berasumsi bahwa Anda itu salah jurusan. Karena gitu ya, karena ketika Anda salah mengidentifikasi gitu ya, kemudian pindah jurusan, ternyata Anda ini orang yang tidak bisa mengolah waktu, pindah jurusan berapa kali pun gitu ya, tidak akan bisa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian dengan identifikasi yang cermat gitu ya, maka kita bisa mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. Saya harap buat Anda gitu ya, yang sekarang ini sebagai mahasiswa, kemudian merasa tertekan, merasa stres dan sebagainya, dan berpikir bahwa ini pasti saya jurusan gitu, mungkin perlu dipikirkan ulang gitu ya, mungkin perlu dipertimbangkan lagi.
mungkin perlu ketemulah dengan konselor di kampus atau bicara dengan orang tua dan beberapa hal yang bisa menolong supaya solusi dapat diselesaikan. Maksudnya masalah dapat diselesaikan, ketemu solusi yang terbaik dan menjadi bagian yang kita bisa ambil sebagai sebuah pelajaran. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Sampai jumpa.